website. Jadi sendiri merupakan sistem input data stunting anak untuk dapat mempermudah dan juga mempercepat pengumpulan data khususnya untuk data-data stunting. Selanjutnya, ini merupakan roadmap Sindasa kami. Dimulai dari tanggal 3 Maret, kami melakukan analisis kebutuhan user dan juga penyelesaian dokumen SRS, dilanjutkan dengan desain UI UX, kemudian dari tanggal 12 April sampai saat ini, kami sedang programming front end dan juga back end. Dilanjutkan untuk testing website, kami rencana tanggal 2 Juni sampai perbaikan temuan bug, dan juga yang terakhir adalah uji coba website pada tanggal 4 Juni. Selanjutnya, untuk aktor-aktor atau orang-orang yang dapat mengakses website kami bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu masyarakat umum atau ibu. Jadi masyarakat umum atau ibu ini merupakan orang tua yang anaknya sudah melakukan pemeriksaan posyandu, sehingga mereka dapat mengecek apakah anaknya stunting atau tidak melalui website kami. Selanjutnya yaitu untuk staf dan juga staf atau kader posyandu di sini, mereka dapat mengolah dan juga menginputkan data anak untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan apakah anak tersebut stunting atau tidak. Dan yang terakhir untuk admin sendiri dapat mengelola mulai dari data staf dan juga anak, dan kemudian akan direkap untuk dijadikan dokumentasi oleh Dinas Kesehatan. Selanjutnya, ini merupakan gambaran kecil dari mockup kami. Untuk selanjutnya akan diperjelas lagi di implementasi demo nanti. Selanjutnya adalah ERD yang akan dijelaskan oleh Rosa Auralia. Selanjutnya, manajemen data anak. Pada manajemen data anak terdapat 4 fitur. Yang pertama, lihat data, menampilkan data anak pada halaman manajemen anak. Yang kedua, tambah data. Sistem akan menampilkan form tambah data setelah admin atau staf menekan tombol tambah. Yang ketiga, edit data. Sistem menampilkan data dan menerima input berupa ID data anak saat memilih salah satu data. Yang terakhir, hapus data. Sistem menerima input berupa ID data saat admin menekan tombol hapus pada salah satu data. Selanjutnya, alur sistem aktor staf posyandu.
Yang pertama, tambah data anak. Sistem menerima inputan data anak berupa nama ibu, nama anak, alamat, tanggal lahir, tinggi badan, berat badan, dan jenis kelamin. Yang kedua, edit data anak. Sistem menampilkan data anak dan menerima input berupa ID anak saat memilih satu data anak. Terakhir, hapus data anak. Sistem menampilkan dan menerima input berupa ID anak saat menekan tombol hapus pada salah satu data anak. Selanjutnya, pada rencana perancangan website, sistem pengembangan, pengecekan stunting dalam tahap ongoing atau pengembangan. Selanjutnya, capaian keseluruhan yang telah kami selesaikan yaitu 70%. Lanjut, kesimpulan. Pada tanggal 30 Maret 2022, kami telah menyelesaikan dokumen SRS. Pada tanggal 11 April 2022, kami telah menyelesaikan UX mockup. Pada tanggal 20 April 2022, kami telah menyelesaikan homepage dan dashboard admin. Pada tanggal 25 April 2022, admin telah menyelesaikan login admin dan staff. Pada tanggal 30 April, kami telah menyelesaikan CRUD data anak dan data akun. Yang terakhir, 15 Mei, kami telah menyelesaikan CRUD galeri. Selanjutnya, demo website. Baik, selanjutnya kami akan mendemokan website Sindasa. Nah, jadi berikut ini merupakan tampilan awal halaman home dari website Sindasa yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Untuk fiturnya sendiri, di sini terdapat navigasi, menu navigasi yang terdiri dari profil, galeri kontak, cek stunting, dan login. Di sini untuk profil website berisikan tentang informasi apa sih website Sindasa. Sindasa itu merupakan akronim dari sistem input data stunting anak, dan seterusnya. Selanjutnya terdapat 3 highlight dari data galeri yang berisikan kegiatan di Posyandu di Kabupaten Madiun. Nah, untuk melihat detail dari gambar tersebut, tinggal diklik saja, akan muncul pop-up seperti ini yang berisikan judul, gambar, dan deskripsi. Lalu, jika ingin melihat detail semua data galerinya, tinggal klik View More, lalu arahkan ke halaman galeri. Selanjutnya ada fitur kontak yang berisikan tentang About Us Sindasa, lalu ada alamat dari kabupaten, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiunnya, dan link media sosial mereka. Terakhir ada fitur cek stunting. Di sini untuk fitur terakhir ini akan di masyarakat umum akan menginputkan nama anak mereka yang sudah terdaftar di Posyandu di daerah mereka masing-masing. Misalkan di sini kami memiliki data dengan nama anak Talita Maria. Lalu akan muncul hasilnya seperti ini. Namun fitur ini masih dalam tahap pengembangan. Di sini untuk loginnya sendiri kami menggunakan sistem multi-user. Pertama-tama kita akan masuk sebagai admin dahulu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki. Kemudian ada dashboard. Menu awal dashboard terdapat list data anak, jumlah data anak dapat dilihat, lalu ada jumlah akun dapat dilihat, dan juga ada gambar galeri juga dapat dilihat. Jika diklik maka akan langsung menuju halaman data anak. Lalu di bawahnya ada manajemen data stunting yang terdiri dari data anak, anak stunting, dan anak normal. Pada data anak ini, admin dapat menginputkan data anak yang kemudian akan otomatis dideteksi oleh sistem berdasarkan umur, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, apakah anak itu stunting atau tidak. Baik, akan kami demokan untuk tambahnya.
Yang pertama yaitu isikan nama ibu dan nama anak. Nah, nama ibu dan nama anak diharuskan untuk alfabet dan apabila terdapat nomor akan langsung error. Lalu untuk tempat tanggal lahir, setelah tanggal lahir dimasukkan, maka umur akan otomatis di-generate oleh sistem. Lalu klik simpan. Baik, setelah disimpan, maka data akan langsung dimasukkan ke tabel data anak. Pada tabel data anak juga terdapat fitur edit. Kita dapat mengedit apabila terdapat typo atau perubahan terhadap data anak tersebut. Kemudian akan kami contohkan untuk hapus salah satu data. Jikalau emang salah atau ada yang tidak benar bisa dihapus juga. Lalu pada menu halaman stunting dan halaman normal masih akan kami kembangkan. Jadi rencana kami seperti yang sudah saya sebutkan, setelah diinputkan data anak tersebut, maka sistem akan otomatis mendeteksi berdasarkan umur, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, apakah anak itu stunting atau tidak. Apabila stunting dimasukkan halaman stunting, dan apabila normal akan otomatis masuk halaman normal. Ini berfungsi untuk fitur pencarian di halaman front end tadi. Jadi akan tampil apakah anak tersebut stunting atau tidak. Lalu lanjut ke manajemen akun. Baik, pada manajemen akun ini hanya admin dari Dinas Kesehatan saja yang dapat akses, yang terdiri dari foto, nama, username yang dibuat login, dan password. Juga terdapat role, yaitu admin atau staff. Dan juga asal posyandu. Baik, kita contohkan untuk tambah admin. Yang pertama yaitu pilih foto. Masukkan nama, username. Di sini username-nya harus unik dan tidak boleh sama. Dikarenakan nanti akan terjadi sistem crash apabila sama. Jadi kami buat wajib unik, apabila tidak unik akan tidak bisa disimpan. Lanjut simpan. Baik, sudah terlihat. Dan juga asal posyandu tersebut berasal dari panel list posyandu. Jadi untuk saat ini list posyandu kami belum mendapatkan datanya dari Dinas Kesehatan. Jadi untuk sementara kita menggunakan data dummy terlebih dahulu. Untuk tambahnya seperti galeris. Lanjut. Baik, di galeri terdapat gambar, judul, dan deskripsi. Pada galeri ini dapat ditampilkan langsung ke front end. Lalu kita demokan untuk tambahnya. Jadi untuk galeri kita pilih terlebih dahulu gambar, lalu kita masukkan judul,
dan juga kita masukkan deskripsi yang ingin dibuat. Dan juga satu lagi, galeri juga hanya dapat diakses oleh admin. Jadi di sini ketika staff login itu hanya dapat menginputkan data anak di manajemen stunting. Jadi staff itu murni untuk mengelola manajemen stunting, sedangkan untuk jalannya website, untuk manajemen akun itu semuanya dikelola oleh admin dari Dinas Kesehatan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Mas Hendri, mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin yang di Dinkes itu sudah ada ya Mas, yang dari pusat itu ya. Mungkin ya ini versinya yang inilah untuk mahasiswa untuk belajar. Monggo Mas. Ya, baik. Kalau dari nama tadi saya boleh kasih saran, itu namanya simpati. Simpati itu singkatan dari, kalau boleh saya ini ya Mas ya. Jadi Monggo. simpati itu namanya Sistem Informasi Pencegahan Stunting Terintegrasi. Kalau boleh namanya diganti itu. Jadi Sistem Informasi Pencegahan Stunting Terintegrasi. Terintegrasi dalam arti apa? Datanya itu nanti bisa terintegrasikan di dalam suatu sistem. Contoh aja, di dalam data anak itu tadi kan ada nama anak, ya kan? Nah, itu dikasih nama NIK, data NIK atau data dari BPJS. Dalam arti, kalau sistem itu dikembangkan oleh Dinas Kesehatan, itu bisa kita integrasikan ke BPJS. Dalam arti itu suatu kunjungan sehat ya. Kalau di kita itu Posyandu, Posbindu itu termasuk kunjungan sehat di situ. Jadi data itu bisa terintegrasi, juga bisa masuk dalam suatu kunjungan untuk menambah kontak rate yang ada di puskesmas. Kontak rate itu kontak kunjungan pasien ke kita, seperti itu. Terus kalau boleh saya tahu ERD tadi bisa ditampilkan, yang ERD-nya tadi, ERD atau data struktur data itu tadi, mungkin bisa di-share screen. Jadi sangat kompleks sekali ya. Kalau di Posyandu itu tidak bisa dengan data yang admin, data anak, cuman itu aja tidak bisa. Jadi data Posyandu itu sangat kompleksibel sekali. Dalam arti gini, satu anak itu bisa mencapai bahkan 10 kunjungan atau 20 kunjungan. Jadi dalam arti satu data anak itu yang ERD tadi. Nah, bisa disokan. Nah, seperti ini. Data anak itu adalah data seperti data pasien. Contoh saja dia data pasien itu nama Hendri, terus alamat ini, sekian ini. Nah, sedangkan yang tinggi badan, berat badan, terus dia apa itu umpama dia ada tensinya seperti itu ya. Kalau di kita kan itu mecah database sendiri, namanya data register harian atau data register anak. Dalam arti kalau ini kan satu anak ini hanya bisa didata satu anak untuk mendeteksi sekali data. Nah, kalau dia dipecah lagi dalam suatu register harian, dia bisa mengetahui perkembangan anak itu. Dari dia beratnya itu kurang, dari terus nanti posyandu dia naik, terus nanti posyandu lagi dia naik. Nah, anak itu bisa dideteksi, oh sudah ada perkembangan naik, seperti itu. Apakah anak itu akan naik, apakah anak itu semakin kurus, nah itu bisa dideteksi. Dalam arti data anak ini bisa dipecah lagi menjadi data register anak. Kalau boleh di-querykan ya, kalau dulu saya di-querykan atau di apa, jadi
ada ID anak, terus nanti di register data anak itu ada ID anak, oh berarti ID anak 1 dia udah berkunjung selama 10 kali. Dalam 10 kali itu dilihat secara grafiknya, oh dia semakin menurun, apakah semakin menaik? Nah, mungkin masukan seperti itu. Cuman data ini sudah lumayan bagus ya, dalam arti ini juga umpama taruh di puskesmas juga sangat membantu sekali untuk pendataan anak yang ke posyandu seperti itu. Terus lagi ada data yang anak yang penghapus data anak ya. Tadi kan ada menu untuk data hapus anak. Data hapus anak itu baiknya di levelnya Dinkes. Dalam arti puskesmas itu tidak semena-mena untuk hapus data ini, dia harus verifikasi lagi ke Dinkes. Pak, data nama anak ini ini ya, itu tolong dihapus. Karena apa? Datanya tidak sesuai atau seperti apa. Itu jadi yang dari level posyandu itu tidak bisa menghapus secara manual seperti itu. Dia harus memverifikasi ke dinas kesehatan. Terus satu lagi, bahwa di dinas kesehatan Kabupaten Madiun itu ada sekitar 878 posyandu. Kabupaten Madiun itu ada 878 posyandu, itu dibagi per puskesmas. Dalam arti gini, kalau kita melihat ERD-nya ini adalah dia ada posyandu, ada nama puskesmas, nah terus ada nama posyandu. Jadi dia mengelola itu bawahnya ada puskesmasnya, puskesmas mana, terus nanti dari puskesmas itu ada nama posyandunya, posyandu itu nanti baru data anak. Dalam arti kita bisa memverifikasi bahwa kalau ini kan data keseluruhan dinas kesehatan. Data keseluruhan dinas kesehatan. Nah, kalau kita memfilter puskesmas, umpama kita pengen menginginkan data puskesmas A gitu ya, posyandu puskesmas A, puskesmas jiwa umpama gitu kan. Itu nanti posyandunya akan muncul sendiri. Puskesmas jiwa itu ada sekitar 35 posyandu umpama gitu ya. Jiwan, puskesmas Jiwan ada 35 posyandu, posyandunya A, B, C ini, kunjungan anaknya sekian ini. Nah, itu merupakan bisa memang datanya sangat kompleks sekali. Jadi nggak apa-apa, ini dalam arti ini sangat bagus sekali. Mungkin nanti bisa dikembangkan ya, kedepannya bisa dikembangkan seperti itu. Itu Mas Dermawan. Oke, siap, matur nuwun Mas Hendri. Mungkin masih ada pertanyaan tambahan dari kelompoknya untuk Mas Hendri, mumpung ini ada Mas Hendri. Nggak apa-apa, nanti umpama pengembangan sistem, mungkin kita dari mahasiswanya bisa ketemu dengan saya atau minta saran, atau baik yang kelompok yang pertama tadi minta saran ke kita welcome, dalam arti silahkan, nggak ada masalah. Kalau mau ke sini kita kasih bantu lah, mau seperti ini baiknya seperti pengembangan itu mah kita bantu, nggak apa-apa. Siap Mas Hendri, matur suwun sekali waktunya. Ya. Oke. Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Jika tidak ada, Mas Hendri ini pekerjaannya banyak ya, jadi saat nggak apa-apa. Nggak apa-apa, hari ini saya luangkan khusus Mas Dermawan. Siap. Pak Fendi, mungkin ada tambahan Pak Fendi, monggo. Mungkin dari yang Bapak dua mungkin bisa. Matur nuwun Pak Hendri. Siapa Pak? Ini mohon maaf sambil di lapangan itu ya, dalam rangka pengabdian Anda. Siap. Mohon maaf repot Siap, dan mohon masukannya karena untuk kemanfaatan bersama gitu ya Pak Hendri ya. Hingga nanti bisa dimanfaatkan. Misalnya nanti ini belum maksimal, nanti masih ada di semester depannya untuk bisa 1 semester lagi untuk mengembangkan aplikasi seperti ini Pak. Baik Pak, siap. Matur nuwun Pak. Bapak, siap Pak.
Nggih, siapa Oke, Pak? matur nuwun Pak Fendi. Oke, Mas Hendri, izin menambahkan Mas terkait stunting. Kemarin ada apa namanya SK terbaru dari BKKBN ya Mas, yang dibuat Pak Hasan itu terkait percepatan penurunan stunting. Nah kebetulan di prodi kami masuk SK-nya, SK yang Bupati itu. Ya. Nah itu terkait pengembangan pusat data atau integrasi terkait stunting. Nah itu nanti mungkin saya juga minta waktunya itu nanti yang real diterapkan di lapangan Mas. Oh gitu. Jadi, Siap. karena kan masukan dari OPD yang lain itu kan misalkan Dinsos itu siap ngasih bantuan, cuma data stuntingnya mereka juga kadang angkanya beda dengan yang Dinkes, beda yang dengan BKKBN. Gitu. Jadi by name address-nya juga mungkin beda. Yang BKKBN ngasihnya misalkan ABC, kemudian dari Dinkes ABCDEF. Nah, itu. Nah, itu mungkin terus kemudian kemarin diputusi dengan Kominfo juga akan dikembangkan yaitu pusat data integrasi yang akan dimanfaatkan oleh semua OPD untuk pengambilan keputusan. Misalkan ditemukan stunting, misalkan dia kekurangannya apa? Misalkan ada jambannya belum ada. Nah, PU nanti punya data itu bisa ngambil keputusan bangun jamban seperti itu. Dinas sosial bisa ngasih PKH seperti itu. Nah, itu Mas, nanti mungkin TikTokannya dengan Mas Hendri juga, guys. Nanti juga minta waktunya, Mas. Ya, baik. Kalau itu nanti yang mengembangkan kami Mas dari dosen ada Mas Yusuf, Mbak Trisna, Mas Baah juga ini nanti. Jadi memang kita harus menyatukan namanya divisi operasional atau DO. Yes, betul Mas. Jadi divisi operasional dalam arti kita harus mengetahui dulu untuk menentukan data stunting itu kan untuk apa? Umpama dari anak gitu ya. Dari anak itu kita cuman dari segi infrastruktur lah itu kan OPD lain. Cuman ya secara struktur itu stunting itu dimasukkan ke dalam KB. Ya, BKKBN itu ya. Maksudnya di situ. Ya. Nah, kalau di kita kan hanya pelayanan. Dalam arti kita pelayanan posyandu, kita melayani intervensinya Mas ya. Ya, kita intervensinya di situ. Cuman untuk programnya saya juga kurang tahu sekali di KB itu dia seperti apa, seperti itu kan kita nggak tahu. Terus ya. Dari segi survei, memang kebanyakan kalau di KB itu ada surveinya kita juga belum tahu apakah yang disurvei itu sesuai dengan standar kita atau tidak, itu kan memang harus dibicarakan dengan bareng-bareng seperti ya, itu. Betul Mas. Betul. Ya kemarin sudah oleh Pak Hasan itu Mas, mungkin Mas Hendri kenal ya. Yang dari BKKBN itu sudah ada SK-nya, mungkin tindak lanjutnya mungkin setelah ini ada undangan lagi dari BKKBN yang kantornya di depannya Dinkes itu Mas. Ya betul. Jadi kalau di kita itu sistemnya kan kunjungan. Nah, data posyandu itu kita gunakan sebagai data kunjungan di puskesmas untuk jadi kita itu dari BPJS itu ada target kunjungan. Dalam arti umpama jumlah pendudukmu itu sekitar 1000 umpama gitu ya. Sekitar 1000. Nah, kamu itu ditargetkan untuk kunjungan sekian untuk mencapai angka aman seperti itu. Nah, kita untuk mendongkrak angka aman itu ya kita dengan menggunakan sistem yang di posyandu kita data. Kalau dulu posyandu itu hanya data manual gitu, enggak ada, ini cuma data gitu Pak. Tapi kita juga masukkan ke data register harian, di mana jika ada posyandu balita, kalau dia punya nomor BPJS atau dengan NIK seperti itu kan data kalau terintegrasi kita kan sudah nggak usah ketik alamat lagi, umpama nama ini langsung muncul kan, alamat, nama ibu, nama orang tua itu muncul semua kalau ada di data NIK-nya itu. Makanya kalau boleh saran namanya tak buat simpati, jadi sistem informasi stunting terintegrasi, jadi seperti itu lebih siap Mas. Mungkin nanti setelah ini kita mohon waktu untuk TikTokan lagi Mas ya terkait stunting itu. Ya, siap. Sementara nganten Mas Hendri. Ya, terima kasih waktunya sudah meluangkan waktu untuk membersamai teman-teman mahasiswa
Ya. Kami mewakili mahasiswa dan Bapak Ibu dosen yang lain, mohon maaf Mas jika ada tutur kata yang kurang berkenan untuk Mas Hendri dan tim gitu. Ya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf Mas. Dalam akhir ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, untuk teman-teman mahasiswa Ya, meninggalkan ruangan ini dulu karena akan ada pembahasan lanjut ya, diskusi dengan Bapak Ibu dosen. Ya, monggo Mas Yusuf di penutup doa apa breakout room dulu. Monggo Mas. Monggo Mas Yusuf. Ini Masih.